Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 6, yaitu mengenai teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Silakan terus saksikan video ini sampai selesai. Pengertian. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya, secara ilmiah dan logis. Dengan kata lain, teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa terjadi. Bagian teks eksplanasi. Bagian teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Yang kedua adalah bagian urutan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah bagian interpretasi. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Bagian ini berisi pengenalan umum tentang fenomena yang akan dijelaskan. Isinya bisa berupa definisi, gambaran umum, atau fakta menarik tentang fenomena tersebut. Yang kedua adalah bagian urutan sebab akibat. Bagian ini adalah bagian inti dari teks eksplanasi. Di sini dijelaskan secara rinci bagaimana suatu fenomena terjadi, mulai dari penyebab, proses, hingga akibat yang ditimbulkan. Penjelasan harus logis dan didukung oleh fakta. Dan yang ketiga adalah bagian interpretasi. Bagian ini adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan atau pendapat penulis mengenai fenomena yang telah dijelaskan. Interpretasi bisa berupa saran, peringatan, atau pandangan pribadi penulis. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan opini pribadi. 2. Logis, yaitu penjelasan harus masuk akal dan sesuai dengan kausalitas atau sebab akibat. 3. Sistematis, yaitu penyajian informasi yang terstruktur dan runtut. 4. Menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang digunakan formal dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan 5. Menggunakan kata teknis, yaitu terdapat istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan fenomena yang dijelaskan. Contoh teks eksplanasi, perubahan iklim. Bagian pernyataan umum. Perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Fenomena ini telah menjadi perhatian utama dunia karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Bagian urutan sebab akibat. Perubahan iklim disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida memerangkap panas matahari di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian. Peningkatan suhu bumi mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti naiknya permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa ekstrim, seperti gelombang panas, badai, dan kekeringan. Naiknya permukaan air laut mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, sedangkan perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan banjir dan kekeringan yang berdampak pada pertanian dan ketersediaan air bersih. Bagian interpretasi. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan upaya bersama dari seluruh negara. Untuk mengatasi perubahan iklim, perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi. Mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Sementara itu, upaya adaptasi dapat berupa pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Contoh teks eksplanasi. Banjir. Bagian pernyataan umum. Kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Bagian urutan sebab akibat. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Bagian interpretasi. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk, sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Oke anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk subscribe Amir Arabi Channel ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum.